Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Elhanafiar, NIM 111805051000167, kelas hadis 4F. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hadis syirik. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya, An Anas radhiyallahu anhu qala su'illa Nabi sallallahu alaihi wasallam an kabairi qala isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zuri. Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa manusia, dan saksi palsu. Diriwayatkan Al-Bukhari 207. Selanjutnya kita akan membahas pembagian dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, sanad. Sanad adalah rangkaian periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis. Nah, yang kedua, matan. Kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis atau redaksi dari hadis tersebut, atau bisa disebut dengan isi hadis. Nah, contoh dari sanad matan yaitu bisa dilihat yang biru adalah sanad, yang merah matan, dan yang hitam adalah perawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biografi perawi hadis ini, yaitu Al-Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, setelah sholat Jumat, 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih dikenal dengan Al-Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarganya yang berilmu. Ismail ayahnya adalah seorang ahli hadis yang mempelajari dari sejumlah ulama terkenal seperti Malik bin Anas, Ahmad bin Zaid, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Al-Bukhari masih kecil, sehingga ia kondisi yatim. Waktu kecil, kedua mata Bukhari buta. Al-Bukhari meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi sama dengan 256 Hijriah pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Semasa hidupnya, Al-Bukhari menghafalkan hadis 7.000 sampai 7.500 hadis. Setelah membahas periwayat hadis, kita melanjutkan untuk membahas hadis syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah, serta asma dan sifatnya. Syirik terbagi dua, yaitu syirik akbar dan zohir. Syirik akbar atau syirik besar, yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaitan dan lainnya. Syirik akbar terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, syirik dalam doa. Dua, syirik dalam niat, kemajuan, dan tujuan. Yang ketiga, syirik dalam hal ketaatan. Dan keempat, syirik dalam cinta. Syirik zahir atau syirik kecil adalah syirik yang dilakukan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syirik zahir ini seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Nah, bagaimana teman-teman, sudah mengerti bukan? Penjelasan hadis tentang syirik. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa diambil hikmahnya dan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum.